Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3495 sampai 3497. Melihat ini, Penatua Hantu Gunung Iblis juga tahu bahwa Chen Ping tidak bisa pergi. Jadi dia hanya bisa berpikir diam-diam di dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya mengumpulkan cahaya terkuat. Keduanya diam-diam menunggu kesengsaraan guntur ketiga. Luo Souhai sedang khawatir saat ini, tetapi tidak ada yang bisa membantu. Pada saat yang sama, tidak jauh dari Chen Ping, Zuo Xuan dan Penatua Chu sedang menunggu Chen Ping muncul dari medan perang para dewa dan iblis. Mereka tidak tahu kapan medan perang para dewa dan iblis akan ditutup. Jadi mereka tidak meninggalkan sekte Xuanyin terlalu jauh dan menunggu Chen Ping pergi. Elder Chu, lihatlah fenomena aneh di langit di kejauhan. Apakah ada iblis besar yang muncul? Saya bisa merasakan aura menakutkan dari jarak yang begitu jauh. Zuo Xuan melihat tumpukan awan hitam di langit tidak jauh dari sana, dan bertanya pada Penatua Chu dengan bingung. Tuan, ini adalah awan kesengsaraan iblis. Seharusnya ada seorang penggarap iblis yang telah menerobos. Tetapi itu dapat menarik awan kesengsaraan iblis. Tampaknya penggarap iblis ini akan segera mati. Tidak semua orang bisa melawan awan kesengsaraan iblis. Penatua Chu melihatnya dan berkata dengan tenang, "Ayo kita lihat." Ketika Zuo Xuan mendengarnya, dia langsung tertarik. "Tuan, kita tidak boleh mendekati tempat para penggarap iblis ini. Lagi pula, para penggarap iblis ini tidak menyukai aliansi penyegel iblis kita." Penatua Chu dengan cepat membujuknya, "Paman Chu, apa yang kamu takutkan? Kali ini kita memiliki begitu banyak orang dari aliansi penyegel iblis. Jadi mengapa kamu takut iblis-iblis itu tidak dapat berkultivasi? Jika para penggarap iblis itu berani tidak menghormati kami, maka kami akan langsung menangkap mereka semua." Zuo Xuan tampak tidak peduli. Dalam beberapa hari terakhir, banyak orang datang ke cabang Demon Ceiling Alliance, yang juga membuat Zuo Xuan sangat percaya diri. Jika ada begitu banyak orang sejak awal, Zuo Xuan tidak akan menelan amarahnya dan meninggalkan sekte Xuanyin tanpa bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis. Ketika Penatua Chu melihat bahwa Zuo Xuan bertekad untuk pergi, dia hanya bisa berkata, "Tuan, kami hanya dapat melihat dari kejauhan. Awan ajaib itu sangat kuat." "Aku tahu." Zuo Xuan mengangguk. Tepat ketika Zuo Xuan mulai berjalan menuju ke arah di mana awan bencana iblis berkumpul, Penatua Fei juga tiba. "Apa yang kamu lakukan? Aku memintamu untuk menemukan orang-orang dari istana tanpa jiwamu. Tetapi kamu tidak dapat menemukan satu pun dari mereka, dan sekarang kamu berlarian tanpa bayangan." Ketika Zuo Xuan melihat Penatua Fei, dia mengutuk dengan keras. Zuo Xuan sama sekali meremehkan para penggarap iblis dari aliansi penyegel iblis. Bagaimanapun, mereka semua ditangkap dan kemudian bertugas untuk aliansi penyegel iblis. "Tuan, saya baru saja melihat sekeliling." Penatua Fei menundukkan kepalanya. Tapi dia sudah memarahi Zuo Xuan 10.000 kali di dalam hatinya. "Penatua Fei, dapatkah Anda melihat dari kejauhan bahwa ada awan bencana iblis yang jarang terlihat dalam 100 tahun di antara para penggarap iblis Anda?" Penatua Chu bertanya kepada Penatua Fei. Penatua Fei bahkan tidak melihatnya, mengangguk dan berkata, "Iya, seharusnya ada seorang kultivator iblis yang mencoba menerobos, tetapi tidak mungkin untuk menerobos. Ini akan menjadi kesengsaraan guntur ketiga segera. Awan kesengsaraan iblis ini bisa menahan 3 kesengsaraan guntur. Jumlahnya sangat sedikit. Jika kita tidak dapat menahan 3 kesengsaraan petir, ayo cepat pergi. Jika tidak kita akan terlambat dan tidak dapat melihat apapun."
Ketika Zuo Xuan mendengar ini, dia dengan cepat mempercepat langkahnya. Yang lain hanya bisa mengikuti dari belakang. Tepat ketika Zuo Xuan hendak tiba, tiba-tiba badai petir ketiga melanda. Aura menakutkan naik ke langit, dan kemudian menyebar ke sekeliling. Meskipun Zuo Xuan terpisah ratusan mil, mereka masih merasakan angin kencang bertiup melewati mereka. Sudah berakhir, ini masih satu langkah terlambat. Sepertinya orang yang mengatasi kesengsaraan pasti sudah mati. Zuo Xuan berkata sedikit kecewa, "Tuan, awan bencana jahat belum hilang, jadi orang ini belum mati." Penatua Chu melirik ke langit dan berkata, Zuo Xuan langsung menjadi energi dan berlari lebih cepat. Pada saat ini, Luo Shouhai langsung terguncang mundur ratusan meter setelah kesengsaraan guntur ketiga. Mereka berada jauh, dan mereka semua tersapu kembali setelah kejadian tersebut. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya pemboman yang dialami Chen Ping dan Mo San Gui Lao di tengah. Huo Feng berteriak keras kepada Chen Ping, "Bencana petir tadi sangat mengerikan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Chen Ping." "Huo Feng, jangan terlalu bersemangat. Chen Ping seharusnya baik-baik saja. Fakta bahwa awan bencana iblis masih ada membuktikan bahwa dia masih hidup." Bai Qian menghibur Huo Feng, tetapi pada saat ini, Luo Shouhai semuanya tampak serius. Karena mereka tahu bahwa ini hanyalah kesengsaraan guntur yang ketiga. Bahkan jika Chen Ping tidak mati, akan sulit untuk menahan kesengsaraan guntur berikutnya. Hantu tua, setelah 3 kesengsaraan guntur, Chen Ping menjadi pucat dan mengeluarkan seteguk darah. Adapun penatua hantu gunung iblis, seluruh tubuhnya dipenuhi luka, matanya tertutup rapat, dan wajahnya lebih jelek dari orang mati. Di bawah teriakan Chen Ping, hantu gunung iblis Lao perlahan membuka matanya, dan kemudian berkata dengan suara lemah, "Tuan Chen, Anda harus segera pergi. Tidak mungkin bagi kami untuk bertahan hidup. Saya pernah mendengar bahwa ada orang yang mampu bertahan dari awan bencana jahat ini." Chen Ping memandangi awan bencana iblis di udara dan hanya bisa tersenyum tak berdaya dan berkata, "Gui Lao, aku juga tidak bisa pergi, tapi sampai saat terakhir, kuharap Gui Lao tidak menyerah, bahkan jika dia meninggal, aku akan bersamamu." "Hantu tua, kamu harus bersemangat. Kita bisa mati tersambar petir, tapi kita tidak bisa mati ketakutan oleh petir." Setelah mendengar ini, hantu gunung setan Lao duduk dengan susah payah dan menyeringai, "Tuan Chen benar. Anda tidak boleh terintimidasi sampai saat-saat terakhir." Ada kehidupan lagi di mata hantu gunung setan tua meskipun aura di tubuhnya dan Chen Ping sangat lemah. Tak satu pun dari mereka menyerah. Kedua orang itu menunggu dengan tenang pemboman kesengsaraan guntur keempat, tanpa rasa takut di wajah mereka. Tepat di depan, "Ayo cepat," Zuo Xuan melihat awan bencana iblis yang semakin mendekat dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tapi saat Zuo Xuan mendekat dengan cepat, Luo Shouhai melihat seseorang datang. "Rusak, ada yang datang," Luo Shouhai mengerutkan kening. "Anda harus tahu bahwa saat mengatasi kesengsaraan adalah waktu yang paling rentan. Jika orang-orang ini ada di sini untuk menghadapi Chen Ping, itu akan merepotkan." Begitu mereka mendengar seseorang mendekat, Huo Feng, Bai Qian juga menjadi waspada. Segera, Zuo Xuan tiba bersama orang-orangnya. Ketika dia melihat Huo Feng, dia juga tercengang. Zuo Xuan mengenal Huo Feng, dan dia tahu bahwa Huo Feng bersama Chen Ping. Namun di antara orang-orang ini, tidak ada jejak Chen Ping. Ketika Luo Shouhai melihat Zuo Xuan, wajahnya langsung menjadi semakin jelek. Luo Shouhai tahu bahwa orang-orang ini berasal dari Demon Ceiling Alliance, dan mereka masih mencari Chen Ping kemana-mana. Rekan-rekan penganut Tao,
Seorang teman saya sedang mengalami kesengsaraan. Saya ingin tahu apa yang membawa Anda ke sini. Luo Souhai berpura-pura tidak mengenal Zuo Xuan, dan melangkah maju untuk bertanya. Zuo Xuan bahkan tidak melihat ke arah Luo Souhai, tetapi menatap ke arah Huo Feng, sementara matanya terus menatap Bai Qian dan Luo Si. Mata pria ini langsung lurus saat melihat seorang wanita. Temanmu sedang mengalami kesengsaraan, apakah nama temanmu Chen Ping? Penatua Chu bertanya pada Luo Souhai dengan dingin. Huo Feng dan Ji Yun keduanya ada di sana. Penatua Chu tahu bahwa kedua orang ini telah mengikuti Chen Ping, dan Chen Ping pasti ada di dekatnya sekarang. Rekan Tao, saya tidak tahu siapa Chen Ping yang Anda bicarakan, dan saya juga tidak mengenalnya. Luo Souhai masih berpura-pura. Sekarang Chen Ping dan Iblis San Gui Lao berada di saat yang paling kritis. Jika ada yang mengganggu mereka, itu akan sangat berbahaya. Jangan berpura-pura, Chen Ping pasti ada di dekatmu, dan kamu serta Chen Ping pasti bersama. Paman Chu, pergi dan lihat apakah Chen Ping sedang melewati kesengsaraan. Jika itu dia, kamu bisa menjaganya. Zuo Xuan berkata kepada Penatua Chu. Penatua Chu mengangguk dan kemudian langsung pergi ke gedung tidak jauh dari sana. Ketika Luo Souhai melihat ini, dia menghunus pedangnya. Energi pedang membawa ujung yang tajam dan langsung menuju ke arah Penatua Chu. Tubuh Penatua Chu bersinar, dan cahaya pedang menghantam tanah, memotong jurang yang dalam di tanah. Wajah Penatua Chu muram, sepertinya Chen Ping pasti ada di gedung itu. Luo Souhai terbang, mengarahkan pedangnya ke arah Penatua Chu dan berkata, selama saya di sini, Anda tidak akan pernah bisa menyentuh Tuan Chen. Kalian dari aliansi penyegel iblis, Gunung Tianmo bukanlah tempat bagi Anda untuk menjadi liar. Penatua Chu tersenyum dingin, Anda akhirnya mengakuinya. Tetapi dengan sedikit kemampuan Anda, dapatkah Anda menghentikan saya? Setelah Penatua Chu selesai berbicara, dia meraih langit dan sebuah alu muncul di tangannya. Kemudian dia mengayunkannya, langit dipenuhi dengan cahaya, dan aura turbulen mengalir menuju Luo Souhai. Wajah Luo Souhai serius, pedangnya bersinar terang, dan dia terus menebas. Namun, Luo Souhai mundur dengan mantap dan langsung ditekan oleh Elder Chu. Tampaknya kekuatan Luo Souhai lebih buruk daripada Elder Chu. Melihat Luo Souhai bukan tandingan Penatua Chu, Luo Si dan Jin Dong sama-sama sedikit cemas. Bai Qian melambaikan cambuk panjang di tangannya dan melompat. Bai Qian, yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, masih mampu bergabung dalam pertempuran. Keluarga Bai Qian juga membuat Luo Souhai merasa lega. Persetan denganku, Zuo Xuan mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya, dan banyak orang dari Demon Ceiling Alliance menyerbu ke depan. Ketika Huo Feng melihat ini, mereka semua bergegas maju. Ketika Penatua Fei melihat ini, dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri saat ini. Dia tidak tahu siapa yang harus membantu. Dengan segenap kemampuanmu, kamu masih ingin menghentikanku. Seluruh tubuh Penatua Chu dipenuhi aura, dan dia memblokir serangan Luo Souhai dan Bai Qian. Segera setelah itu, alu King Tian jatuh, seperti meteorit yang jatuh, menghantam Luo Souhai. Bai Qian melihat ini dan ingin membantu, tapi dihentikan oleh anggota aliansi penyegel iblis. Luo Souhai mengerutkan kening, mengayunkan pedangnya untuk memblokir, dan alu raksasa itu mengenai pedangnya, mengeluarkan suara mendengung. Pedang panjang itu bergetar, dan kekuatan besar memasuki tubuh Luo Souhai melalui pedang panjang itu. Nafas Luo Souhai berputar dan dia tiba-tiba jatuh dari udara. Penatua Chu mendengus dingin dan menuju gedung tidak jauh dari sana. Dia ingin memanfaatkan badai petir untuk melihat apakah Chen Ping ada di dalam.
Ketika Luo Shouhai melihat ini, dia berteriak keras, dan cahaya pedangnya naik ke langit lagi. Luo Shouhai tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Penatua Chu, tetapi dia tidak akan pernah melihat Chen Ping dalam bahaya. Chen Ping menyelamatkan putrinya 2 kali. Luo Shouhai akan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menghentikan Penatua Chu. Dan pada saat ini, kesengsaraan guntur keempat terjadi. Saat kesengsaraan guntur melanda, semua orang yang bertarung dirobohkan oleh kekuatan yang sangat besar. Akibat dari kesengsaraan guntur ini begitu dahsyat, Anda dapat membayangkan apa yang akan diderita Chen Ping di bawah kesengsaraan guntur. Chen Ping dan Mo San Gui Lao merasakan kesengsaraan guntur keempat runtuh kali ini. Tak satu pun dari mereka yang mengeluarkan nafas yang meledak-ledak. Karena mereka tahu bahwa dengan aura mereka yang lemah, mereka tidak dapat menghentikan kesengsaraan guntur sama sekali. Aura yang luar biasa seperti Gunung Tai langsung menekan Chen Ping dan Demon Mountain Ghost Lao hingga mereka tidak bisa bernapas. Meskipun kesengsaraan guntur belum tiba, kekuatan kesengsaraan guntur telah tiba. Chen Ping dan Devil Mountain Ghost Lao sama-sama memejamkan mata dan menunggu dengan tenang bencana petir ini. Namun saat badai petir hendak melanda Chen Ping dan Devil Mountain Ghost Lao, seberkas cahaya warna-warni tiba-tiba terpancar dari tubuh Chen Ping. Lalu saya melihat seberkas cahaya keemasan, langsung menuju kesengsaraan guntur. Di mata semua orang yang terkejut, mereka melihat monster yang hanya sedikit lebih besar dari telapak tangan mereka. Ia membuka mulutnya yang besar dan menelan bencana petir langsung ke dalam perutnya. Pada saat ini, semua orang tercengang. Kecuali Huo Feng dan Bai Qian, tidak ada yang tahu monster macam apa ini.